Hai sahabat Afam, belakangan ini banyak hal yang terjadi dan mempengaruhi volatility di pasar modal Indonesia, mulai dari kondisi global hingga domestik. Kita mulai dari situasi global. Pada tanggal 2 April 2025, Presiden Trump mengumumkan kebijakan tarif yang dikenal sebagai Liberation Day. Kebijakan ini awalnya cukup agresif dengan tarif impor terhadap China melonjak drastis menjadi 125%. Hal ini membuat efektif tarif rate Amerika Serikat naik sekitar 18%, lebih tinggi dari proyeksi konsensus sebelumnya sekitar 15%. Akibatnya apa? Akibatnya adalah proyeksi pertumbuhan ekonomi, terutama di negara-negara Asia, pun direvisi turun akibat dampak negatif dari kebijakan ini. Namun pada 9 April 2025, ada sedikit kelegaan karena Trump mengumumkan jeda tarif selama 90 hari untuk sebagian besar negara. Ini memberikan ruang negosiasi lebih lanjut. Efeknya apa? Efeknya adalah pasar merespon positif. Secara cepat, indeks S&P 500 naik tajam sebesar 9,5%. Ini merupakan kenaikan harian terbesar sejak 2008. Harga minyak Brent oil juga rebound signifikan, naik sekitar 4,7% ke level $65 per barel setelah sempat turun drastis sebelumnya. Namun volatilitas yang terjadi saat ini tetap tinggi, terutama di pasar obligasi dengan yield US Treasury masih mengalami pergerakan yang cukup tajam. Dari sisi domestik, kita mencermati kondisi fiskal yang kembali menjadi perhatian investor. Defisit fiskal Indonesia melebar cukup signifikan di bulan Maret 2025 menjadi 73 triliun rupiah. Naik tajam dari bulan sebelumnya di bulan Februari pada level 7,8 triliun rupiah. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan government spending yang mencapai 272 triliun atau naik 63% dibandingkan bulan sebelumnya. Meskipun demikian, di sisi penerimaan negara juga menunjukkan perbaikan, terutama dari sektor perpajakan yang naik menjadi 160 triliun. Namun, non-tax revenue justru turun cukup signifikan akibat penurunan harga komoditas global. Selain itu, masih ada kekhawatiran terkait pelemahan daya beli di masyarakat dan juga ketidakpastian mengenai program ekonomi dari pemerintahan baru. Investor tentu berharap pemerintah bisa mengambil langkah dan kebijakan yang jelas untuk menjaga stabilitas ekonomi dan juga meningkatkan confidence di pasar. Kami melihat adanya peluang menarik di pasar saham Indonesia. Saat ini valuasi IHSG sudah tergolong murah dibandingkan historical average-nya. Saat ini PE IHSG itu berada di sekitar 10 kali dan juga average historical 5 tahunnya itu ada di sekitar 14 kali. Terlebih jika kita bandingkan pasar emerging market lainnya, valuasi saham di Indonesia ini menawarkan potensi upside yang cukup menarik untuk investor. Meskipun demikian, investor tetap harus selektif dan juga fokus pada fundamental perusahaan yang kuat serta memperhatikan risiko dari kondisi ekonomi yang masih relatif volatile. Kami juga melihat adanya opportunity menarik dengan berinvestasi pada reksadana indeks yang ada di Indonesia seperti IDX30 ataupun LQ45. Indeks ini memiliki exposure pada saham-saham blue chip yang ada di IHSG yang dapat memanfaatkan potensi rebound pasar ke depannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya, agar kamu gak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa!